Halo semuanya, perkenalkan saya Alisa Lina Tua, NIP 5026231081. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke lab kita yang ke-6, yaitu tentang locating log files. Masih pada modul yang kedua tentang Linux Overview. Jadi di lab kali ini kita akan bagi juga jadi 3 part. Di part pertama kita akan mengetahui tentang log file secara overview-nya dulu. Di part kedua kita akan coba untuk locating log files in unknown system. Dan di part ketiga kita akan coba untuk monitoring log files in real time. Langsung saja kita masuk ke labnya. Pada part pertama ini kita akan dijelaskan sedikit tentang log file. Nah, di sini ada contoh log file pada web server ya. Ada single log seperti ini. Single log ini di-generated oleh salah satu web server namanya Apache. Di sini ya ada timestamp di first day March 22 ini punya. Timestampnya di sini juga ada type-nya. Core-nya error. Type-nya ini type of event-nya ya. Di sini ada proses ID-nya, PID dan TID. Lalu di sini ada client IP. Dan terakhir ada description-nya. File does not exist. Based on the log entry above, describe what happened. Jadi dari single log entry ini kita bisa mengetahui pada timestamp pada March 22 hari Rabu tanggal segini itu klien dengan IP 209.165.200.230 ini ingin mengakses log file ini, ingin mengakses favicon.ico yang disimpan di var www apache di dalam htdocs. Dengan proses ID-nya 3548 ini tidak berhasil ya, core-nya error. Kita bisa mengetahui bahwa core-nya di sini itu error dan filenya does not exist, tidak ada seperti itu. Selanjutnya ada juga contoh setelah menggunakan comment cat ya, di sini kita bisa lihat menggunakan comment cat untuk membuka file logstash-tutorial.log di var /log ya. Di sini kita bisa lihat beda ya bentuknya daripada yang single log di sini, single log entry. Di sini ada IP address-nya dulu, IP kliennya, baru timestamp, lalu ada get presentation, ada location-nya, HTTP, dan selanjutnya. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Is the output above is still considered a web transaction? Yes, dia tuh masih dalam bentuk web ya. Karena di sini kita bisa lihat ini, dia pakai HTTP, dan kalau dari sini kita juga bisa lihat dia itu bukan Mozilla ya. Atau kalau kita tahu Mozilla itu salah satu web server gitu ya. Explain why the output of the cat command is in a different format than the single entry shown in the system. Jadi kenapa kok beda? Karena dengan menggunakan cat ini untuk mendisplay file dari lokasi yang kita mau, yaitu di for logstash tutorial ini, dia punya sistem menggunakan cat ini punya cara pencatatan yang berbeda daripada pencatatan order informasi yang berbeda daripada yang di single log entry di sini. Seperti itu. Oke, di step kedua ada contoh tentang operating system log file. Nah, di operating system log file ini kita bisa menggunakan more command untuk display konten dari message file kita. Jadi di sini kita mau coba untuk buka message file di sini yang disimpan di var log ini ya, di /file/log ini. Jadi command more ini allows for a page navigation through the file. Yang bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, kita mau coba untuk masukkan komen ini di laptop kita ya. Nah, kita mau coba untuk masukkan komen ini di virtual machine kita. Nah, kita mau coba untuk masukkan komen ini di virtual machine kita. Oke, kita masukkan sudo more, terus di lokasinya ada di firewall. Terus di lokasinya ada di var. Kita masukkan password kita. Kalau di nah, log files ini tuh sangat informasi-informasi yang ada di log files ini sangat berguna untuk troubleshooting. Kita bisa assume kalau nah, informasi-informasi di log files ini itu sangat berguna untuk troubleshooting.
kita akan asumsikan user ini menggunakan jadi kita akan coba untuk asumsikan bahwa terjadi ini ya, network operation yang slow di sekitar waktu 4.20 pagi hari di Mei 19. Pertanyaannya, can you find evidence that interlock interest shown above? If so, in what lines? Explain. Nah, log file sendiri ini itu sangat berguna untuk troubleshooting. Oke, kita lanjut ke part yang kedua, yaitu di locating log files. Nah, oke, masuk part yang kedua, kita mau locate log files in unknown system ya. Jadi, seperti yang kita tahu, security workstation yang kita gunakan ini punya web server namanya Nginx. Kita mau coba cari Nginx ini ada di mana gitu. Nah, untuk figure out Nginx ada di mana, kita mau coba lihat dulu Nginx-nya dari manualnya. Kita mau coba buka manualnya dulu dari terminal. Nah, kita udah masuk ke page manual kita. Di sini ada informasi mengenai log files-nya. Dan juga ada informasi mengenai file-file apa aja yang digunakan oleh Nginx ini. Nah, di sini kita bisa tahu kalau Nginx ini tuh dia support untuk logging dan dia bisa save log files. Nah, kita mau make sure kalau Nginx ini running di virtual machine kita. Caranya adalah dengan kita dulu, kita input command ps dan grep ps. Nah, ini tampilan yang kita punya berbeda. Jadi kita mau make sure lagi, kita mau start Nginx-nya dari awal dengan enter command sudo ini. Biar Nginx-nya itu jadi kebuka as a root. Nah, kita mau cek lagi. Nah, di sini sudah muncul kalau kita bisa pastikan bahwa Nginx ini sudah running di virtual machine kita ya. Nah, selanjutnya kita mau cek dulu, kita mau menggunakan command list untuk cari configuration file Nginx ini di etc. Aktifkan saja. Nah, kita mau cari configuration files-nya di sini, ada di sini ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita mau nulis lagi file-file menggunakan command list lagi. Setelah kita tahu bahwa memang Nginx ini ada dalam directory etc ini ya. Nah, oke, di sini kita bisa lihat file-file yang ada di dalam directory Nginx dalam etc ini, dia ada filenya, konfigurasi filenya Nginx di sini. Oke. Sekarang kita mau pakai cat command untuk display file-file, display konten dari file Nginx configuration ini. Dengan kita ketikkan aja komen kita, lalu lokasinya. Nah, nah di sini yang ada hashtag-hashtag di depannya ini, dia artinya adalah dia merupakan komen dan dia tuh nggak. Nah, di sini kita bisa lihat banyak lines yang diawali dengan hashtag. Jadi sebenarnya line-line yang diawali oleh hashtag ini tuh merupakan komen dan dia tuh nggak dihiraukan oleh Nginx-nya.
Nah, setelah kita tahu bahwa ini memang benar-benar configuration files-nya dari Nginx, kita mau cek, kita mau list lagi konten-konten apa aja yang ada di dalamnya dengan command list. Nah, di sini kita mau cari Nginx-nya, ada di sini ya, ada dua, Nginx dan Nginx logstash.log ini. Oke, yang seperti kita tahu dan bisa kita lihat di sini, kalau tadi kan kita mengelis dari directory file log ini ya, kita tahu bahwa di situ ada subdirectory namanya Nginx. Nah, kita mau lihat, kita mau coba eksekusi dia sebagai root dengan menggunakan command sudo. Langsung aja masukkan commandnya sudo, masukkan location-nya. Nah, di sini ada total 8 ya. File-file ini, log file ini merupakan log file yang likely used by Nginx, yang sering digunakan oleh Nginx ini. Oke. Nah, lanjut ke part 3, kita akan coba untuk monitoring log files in real time. Di sini kita akan coba untuk menggunakan tail command. Jadi, tail command sendiri ini gunanya untuk display akhir dari text file kita. Dan dia akan display 10 line paling bawah ya, last 10 lines of the text file. Caranya adalah dengan kita masukkan command sudo tail, lalu kita mencoba lihat message file atau text file kita yang ada di access log. Kita mau coba lihat yang ada di sini. Nah, ini adalah line-line terbawah, line-line akhir dari file kita, dari subdirectory kita. Nah, kita juga bisa specify berapa line yang mau kita lihat dari command tail ini. Karena kan dia kalau tidak di-specify itu dia akan memunculkan 10 line terakhir. Misal kita mau, di sini kita mau memunculkan hanya 5 atau 3 line terakhir. Kita bisa pakai tail ini ya. Kita bisa pakai command ini. Nah, kita coba, karena di sini yang ada, yang muncul hanya 3 line, di sini kita mau coba untuk munculkan hanya 2 line terakhir. Oke. Kita masukkan command kita sudo tail, opsinya min m ya, n2 ini /4/log. Nah, di sini sudah muncul cuma 2 line terakhir ya. Oke. Nah, kita juga bisa pakai F option untuk langsung monitor ke Nginx access log ini di real time kita. Cara pakainya sama. Tinggal kita masukkan command sudo tail. Nah, bedanya kita masukkan opsinya dengan F. Kalau tadi kita mau tunjukkan beberapa baris terakhir dengan N, kita sekarang menggunakan F untuk monitoring. Masukkan aja. Nah, kita di sini bisa lihat, kita bisa monitoring secara real time. Secara real time, apa saja yang sedang running di Nginx access log ini. Nah, di sini kita bisa baca kalau tail itu enggak
ke jadi kita bisa baca di sini, however, notice that tail does not exist. Di sini kita bisa baca that tail does not exist after displaying the lines. Jadi, walau comment prompt-nya itu is not visible, tapi tail-nya itu masih running. Nah, sekarang kita akan coba untuk buka web browser kita. Di web browser kita mau masukkan ini ya, address ini 127.0.0.1. Terus kan di sini kita bisa lihat ada welcome page ke Nings-nya. Nah, di sini kita mau lihat kalau tadi udah kita baca, tadi kita sebut enter. Jadi kelihatan kalau di sini ada gap dan ini adalah log file yang baru setelah kita buka page ini. Nah, untuk terminate comment kita nge-tail ini. Nah, untuk terminate comment tail ini kita bisa langsung gunakan ini ya, Ctrl C untuk mengakhiri monitoring session kita. Di sini udah diakhiri. Nah, di sini udah ada ini ya, muncul Ctrl C yang tadi barusan kita ketikkan. Itu artinya monitoring session kita sudah berakhir. Lalu kita lanjut ke step yang kedua. Kita akan coba menggunakan journal CTL ini. Nah, security workstation yang kita gunakan ini juga based on Arch Linux ya, yang didesain jadi lightweight, minimalis dan juga simple. Oke, sekarang kita mau coba untuk ketikkan jurnal CTL ini untuk display semua jurnal dari all journal logs entries, untuk display log entries kita. Langsung aja kita ketikkan jurnal CTL. Nah, di sini kita bisa lihat jurnal CTL-nya, log entries-nya ada cukup panjang ya. Ada sekitar 44 lines. Nah, di sini ada timestamp-nya, di sini ada Oke, untuk tab-nya kita bisa langsung aja Q. Nah, tadi di awal ini kita bisa baca kalau hint-nya, you are currently not seeing message from other users and the system. You should improve admin, system journal, can see all message. Jadi, kita tuh sebenarnya tadi nggak bisa lihat all message-nya karena kita itu cuma sebagai karena kita tuh cuma sebagai analis atau regular user, jadi kita bukan member of admin. Jadi kita bukan member of admin ataupun sistem di jurnal ini. Jadi how can you run journal CTL and see all log entries? Caranya adalah dengan kita runningnya menjadikan jurnal ini sebagai root dengan command sudo. Use sudo command to run. Dia jurnal CTL ini sebenarnya outputnya jurnal CTL ini sebenarnya optionnya juga banyak. Kita bisa cek dulu sebenarnya dari manualnya. Nah, di sini kita lihat optionnya tuh banyak banget ya. Udah follow. Nah. Oke, di sini kita mau coba untuk filter output yang akan ditampilkan. Kita contohnya mau outputnya hanya yang boot related. Log entries-nya hanya yang boot related. Kita pakai option B. Oke, kita masukkan menggunakan sudo command, sudo journal CTL, pakai option B supaya outputnya itu berupa boot saja, yang boot related. Nah, ini. Nah, untuk keluar kita bisa sekali lagi klik Q. Udah keluar. Untuk selanjutnya kita mau coba cek lagi
dengan masih opsi yang sama, tapi kita mau coba untuk cek 2 line terbawah ya, tulas boot. Dengan ini, kita ketikkan lagi menggunakan sudo journal etc journal ctl b terus kita kasih /2. Nah, ini adalah 2 log files boot log files terakhir yang running di sini. Selanjutnya kita mau coba untuk list boots, untuk mengelist boot sebelumnya. Caranya sama. Kita keluar dulu, kita masukkan lagi sudo journal. Nah, ini previous boot yang ada itu sudah kita list. Bisa kita lihat listnya di situ. Kita juga bisa menggunakan ini option since untuk mengspesify time range yang kita mau lihat log entries-nya. Misal kita mau coba dengan jangka waktu 1 hour ago. Kita pakai sudo ctl since. Oke. Nah, ini adalah log files dalam jangka waktu 1 jam. 1 jam lalu. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa coba pakai option U untuk display log entries yang related to specific service. Misal kita mau cari log entries yang related dengan Ning service. Kita pakainya kita taruh dulu, kita pakai sudo journal ctl. Terus kita masukkan optionnya option U. Nah, ini adalah log files yang related dengan Ning service itu. Oke, yang selanjutnya kita mau coba untuk monitoring secara real time menggunakan option F ya. Kita coba sudo journal F. Nah, ini kita kan sedang monitoring secara langsung. Kita mau coba untuk buka web browser kita. Nah, kita mau sambil lihat. Nah, dia terupdate terus ya. Kita mau sambil lihat kalau kita buka di address nih. Nah, di sini dapat terlihat bahwa sistemnya ini updated ya. Nah, untuk keluar, sama saja kita terminate dengan Ctrl C. Oke. Dan kita sekarang mau coba untuk mix optionnya. Menggunakan opsi U, kita mau cek performance-nya kita mau monitoring secara real time di mix. Jadi kita pakai option U dan option F. Caranya sama, sudo journal ctl. Nah, ini adalah log file secara real time yang ada di Ning service. Kita coba untuk buka web browser kita. Sambil kita lihat. Kita masukkan address-nya di address yang di sini.
seharusnya dia display error karena ada file yang hilang secara real time, yaitu harusnya favicon.ico-nya hilang, namun di sini nggak terlihat ya. Nah, untuk exit kita bisa gunakan lagi Ctrl C. Nah, itu adalah lab ke-6 kita tentang locating log files. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.